141. Clara wanita simpanan season I. Bram tersentak ketika melihat orang itu menamparkan wajah Jasmine. Bram masih diam di tempatnya. Dia memperhatikan apa yang orang itu lakukan ketika mendekati meja kerjanya. Sementara itu, Jasmine pun terdiam seraya memegang wajahnya. Sepertinya, Jasmine syok mendapatkan tamparan di wajahnya. Orang itu adalah Clara. Clara mengambil gelas di meja Bram dan kembali mendekati Jasmine. Biur. Bram terperangah melihat Clara menyiram wajah Jasmine. Prang. Bram membulatkan matanya. Bukan terkejut lagi, melainkan amat terkejut melihat gelas itu Clara lemparkan ke lantai tepat di kaki Jasmine. Lancang. Beraninya kamu menggoda suamiku. Dasar wanita murahan. Geram Clara. Plak. Lagi-lagi Clara melayangkan tamparan di wajah Jasmine membuat Jasmine kembali dibuat terkejut. Lancang. Teriak Jasmine dan akan membalas menamparkan wajah Clara. Dengan cepat Bram menahan tangan Jasmine. Dia mencengkram pergelangan tangan Jasmine hingga Jasmine meringis kesakitan. Kamu yang lancang. Beraninya mau menamparkan istriku. Geram Bram. Kemudian mengempaskan tangan Jasmine. Jasmine pun tersentak. Hatinya hancur melihat pria yang dulu begitu memujanya justru tak membelanya. Bram justru menyudutkannya. Pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi ke sini. Ataupun menunjukkan wajahmu di hadapanku. Tegas Bram. Jasmine memakai kembali blosenya. Dia mengancingkan blosenya dengan cepat dan menatap Bram. Apa sekarang kamu puas? Bram. Apa yang aku rasakan hari ini? Itu mungkin yang kamu rasakan dulu. Tegas Jasmine dan keluar dari ruangan itu. Bram memijat kepalanya. Kepalanya terasa berat sejak kembali melihat Jasmine. Jasmine benar-benar membuat moodnya buruk. Bram tersentak ketika Clara memeluknya. Clara mengusap kepala Bram. Seakan Clara tengah memeluk anak-anak. Pelukan itu cukup lama. Dan membuat Bram merasa tenang. Dadanya tak lagi bergemuruh. Amarahnya seakan hilang karena pelukan Clara yang terasa menenangkan. Clara melepaskan pelukan itu. Dia menatap Bram. Apa perasaanmu lebih baik? Tanya Clara. Bram menatap Clara. Kenapa kamu tak marah padaku? Kenapa kamu tak menamparku? Seperti kamu menamparkan Jasmine. Tanya Bram. Clara mengerutkan dahinya. Kenapa aku harus melakukan semua itu? Kenapa aku harus menamparmu? Kamu bahkan tak bersalah. Ucap Clara. Benarkah? Apa kamu tak lihat? Jasmine tak memakai pakaian tadi. Kamu tak mencurigaiku? Tanya Bram. Clara menghela napas panjang. Dia mengepalkan tangannya. Aku kesal melihat dia membuka pakaiannya tadi. Aku ingin menamparnya saat itu juga. Tetapi aku mencoba menahan diriku. Kesal Clara. Bram mengerutkan dahinya. Mungkinkah Clara melihat Jasmine sejak awal? Pikirnya. Aku mendengar semuanya. Aku pun melihat semuanya. Aku pikir, kamu akan tergoda melihat wanita itu ketika membuka pakaiannya tadi. Aku akan menamparmu. Bahkan membunuhmu jika itu sampai terjadi. Ternyata, kamu tak tergoda. Ucap Clara. Kemudian tersenyum. Bram tetap diam. Dia masih tetap menatap Clara. Clara menatap Bram dengan lekat. Bram. Aku tahu, masa lalumu pasti begitu menyakitkan. Dan aku dapat merasakannya ketika kamu meluapkan amarahmu tadi. Aku yakin, itu adalah kekecewaan yang kamu pendam selama ini. Aku percaya, tak ada lagi cinta untuk wanita itu. Aku berharap, setelah ini tak ada lagi rasa benci di hatimu untuknya. Aku pun pernah merasa kecewa di masa lalu. Aku pun sulit melupakan kekecewaanku ketika itu, tapi aku bisa. Bram, semua karena dirimu. Aku harap kamu pun begitu. Jangan lagi memikirkan masa lalumu. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia memeluk Clara. Kamu mungkin lupa. Aku bahkan pernah mengatakan padamu bahwa aku sudah melupakannya semenjak adanya dirimu dalam hidupku. Clara, aku tak peduli lagi dengan semua orang yang pernah hadir di masa laluku. Aku hanya memikirkan dirimu. Memikirkan tentang kita.
tentang masa depan kita. Tadi, aku tak tahu mengapa aku bisa semarah itu, tetapi aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ucap Bram. Clara mengangguk. Dia memeluk Bram dengan erat. Terkadang, marah itu tak perlu dipendam jika semua itu terasa menyesakan bagimu. Kamu tak bersalah sudah marah di depannya. Aku justru senang kamu melakukannya. Aku juga senang jika perasaanmu sudah lebih baik. Ucap Clara. Tok tok tok. Permisi. Pak, Seseorang tiba-tiba masuk dan terkejut melihat Clara dan Bram tengah berpelukan. Perhatian orang itu kemudian mengarah pada pecahan gelas di atas lantai. Orang itu tampak bingung. Mungkinkah telah terjadi perang di dalam ruangan Bram? Ada apa? Tanya Bram. Sontak membuat orang itu tersentak dan menjadi canggung. Bram melepaskan pelukannya dari Clara. Dia mendekati orang itu. Maaf, Pak, ada seseorang yang mencari Anda di luar. Orang itu bilang. Ingin menunjukkan beberapa contoh desain undangan pernikahan. Tadi, saya ke ruangan Bu Clara. Tetapi tak ada Bu Clara di sana. Jadi, saya langsung ke ruangan Bapak. Ucapnya. Bram mengangguk. Panggilkan cleaning service. Suruh bersihkan ruangan saya. Dan ajak orang yang mencari saya ke ruang meeting. 5 menit lagi saya ke sana. Ucap Bram. Baik, Pak, kalau begitu. Saya permisi. Bram mengangguk. Orang itu pun keluar dari ruangan Bram. Kita akan memilih desain undangan untuk resepsi nanti. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Ucap Bram. Clara mengangguk. Bram pun pergi menuju kamar mandi. Setelah itu, dia dan Clara pergi menuju ruang meeting. Di ruang meeting. Bram dan Clara tengah fokus melihat beberapa contoh desain undangan untuk resepsi pernikahan nanti. Pilihan Clara jatuh pada desain undangan berwarna gold. Ini cocok dengan konsep yang kita pilih. Ini elegan. Bram, ucap Clara. Bram mengangguk. Dia sudah berjanji. Dia akan mengikuti semua keinginan Clara untuk persiapan resepsi pernikahan nanti. Karena itu, dia menurut saja apa kata Clara. Semua sudah selesai dibicarakan. Clara dan Bram sudah memilih desain yang cocok dan sesuai konsep dengan resepsi pernikahan yang akan mereka gelar. Tinggal menunggu hasilnya. Dan undangan itu disebar. Orang dari jasa pembuatan undangan pun sudah meninggalkan kantor Bram. Bram dan Clara keluar dari ruang meeting. Keduanya kembali ke ruangan masing-masing dan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Jam pulang kantor. Clara memasuki ruangan Bram. Dia tersenyum seraya menyapa Bram. Bram, bisakah kita mampir ke apartemenku dulu? Sebelum ke kediamanmu? Tanya Clara. Mau apa ke sana? Tanya Bram. Aku ingin melihat sesuatu. Resepsi kita hanya tinggal sebentar lagi. 1,5 bulan. Itu akan terasa singkat. Aku harus mempersiapkan gaunku. Ucap Clara. Ya, baiklah. Kita akan ke sana. Sekalian saja bawa semua barang-barang yang kamu perlukan. Pindahkan ke kediamanku. Akan sangat memakan waktu jika kamu harus mengambil barangmu ke apartemen ketika kamu membutuhkannya. Mulai besok, tinggallah di kediamanku untuk seterusnya. Itu adalah kediamanmu juga. Clara. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia mengangguk penuh antusias. Tentu saja dia bahagia. Siapa yang tak bahagia bisa hidup bersama pasangan hidupnya dan menjadi sebuah keluarga di satu atap yang sama. Sudah sejak dulu keinginan itu terlintas di pikiran Clara. Mungkin, dirinya bukanlah nyonya pertama yang akan tinggal di kediaman Bram. Tetapi dirinya yakin bahwa dirinya adalah nyonya terakhir yang akan menjadi nyonya di kediaman Bram. Dia wanita terakhir yang akan mendampingi Bram di kediaman itu. Sebetulnya, bukan status Nyonya Abraham Sasongko yang Clara butuhkan. Baginya, pengakuan sebagai istri Bram di hadapan publik saja sudah cukup. Clara hanya butuh dunia melihat dan mengakuinya sebagai istri sah dari Abraham Sasongko. Bukan lagi wanita yang selalu berada di belakang layar dan berstatus wanita simpanan Bram.
Dia ingin dunia melihat bahwa dirinya adalah wanita yang memang keberadaannya diakui tak hanya oleh Bram, melainkan semua orang. Bram beranjak dari meja kerjanya. Dia mengajak Clara keluar dari ruangannya. Bram dan Clara pun pergi menuju apartemen Clara. Sesampainya di apartemen Clara, Clara pergi menuju kamarnya. Sedangkan Bram duduk di sofa. Dia menyandarkan punggungnya di sofa ruang tamu. Beberapa saat berlalu, Bram terdiam ketika melihat Clara keluar dari kamar. Ada yang berbeda dari Clara. Kecantikan Clara bertambah berkali-kali lipat ketika berpenampilan seperti saat ini. Bram terus memperhatikan Clara yang tengah melangkah menuju ke arahnya seraya memegang gaun yang dikenakannya. Ya, Clara memakai gaun berwarna gold. Gaun itu layaknya gaun pernikahan. Simple, tetapi terlihat indah. Gaun itu tak berlengan. Menampakkan pemandangan indah bahu serta tulang selangkah Clara. Tampak terlihat sedikit belahan dada Clara. Bram masih diam di tempatnya. Dia melihat Clara tengah berputar seraya tersenyum. Tampak punggung Clara yang begitu indah. Lekukan punggung itu begitu cantik di mata Bram. Aku membuat gaun ini ketika di Amerika beberapa tahun lalu. Aku membuatnya dengan ukuran tubuhku yang dulu. Aku pikir, ini takkan cukup di tubuhku yang sekarang, tapi ini masih cukup. Apa aku cantik memakai gaun ini? Bagaimana jika aku memakainya di resepsi pernikahan kita nanti? Ucap Clara seraya tersenyum. Bram beranjak dari sofa. Dia mendekati Clara. Matanya tak terlepas dari mata Clara. Bisakah resepsinya dimajukan menjadi besok saja? Ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya. Bram meletakkan tangan kanannya di pinggang. Dia berdiri di samping Clara. Clara yang seakan mengerti maksud Bram pun melingkarkan tangannya di tangan Bram. Aku tak sabar ingin segera menggandengmu seperti ini. Melewati para tamu undangan dan berakhir di pelaminan. Ucap Bram seraya tersenyum. Lalu, setelah resepsi selesai, kamu menggendongku menuju kamar pengantin kita. Ucap Clara. Kemudian tersenyum. Lalu, tanya Bram. Lalu apa? Tanya Clara bingung. Melakukan malam pertama. Ucap Bram. Sepertinya. Malam ke-1000. Ucap Clara. Bram terperangah. Kamu menghitungnya. Benarkah kita bercinta 1000 kali? Tanya Bram terkejut. Clara terkekeh. Mana ada? Aku tak menghitungnya. Yang jelas, tak ada lagi malam pertama. Ucap Clara. Bram tersenyum. Aku tak peduli. Tapi menurutku, setiap bercinta denganmu, seperti bercinta dengan seorang gadis. Hahaha. Bram tertawa. Buk. Clara memukul bahu Bram. Sesaat kemudian dia tersenyum. Bram benar-benar membuatnya malu. Wajahnya memanas mendengar ucapan Bram. Bram pun tersenyum. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Clara. Clara pun tersenyum ketika Bram mengecup pipinya. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.